Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Suasana di rumah kali ini sedikit lebih ramai dari biasanya. Pasalnya Bagas dan Doni tampak berbincang-bincang seru, seperti bapak-bapak pada umumnya ketika berkumpul. Suara tawa yang menggelegar menggema hingga menarik perhatian Cika yang baru turun dari lantai 2. Tumben pagi-pagi udah berisik mah. Cika menghampiri mamanya dengan wajah sedikit mengantuk. Papa tuh, lagi asik ngobrol sama Pak De Bagas, sahut Desi sambil membantu menyiapkan sarapan. Kamu mau kemana? Tanya Desi saat melihat Cika berjalan menjauh. Mau lihat Papa sama Pak De, mereka lagi ngobrolin apa? Cika penasaran mah. Dek, sekalian bilangin sarapan udah siap. Iya mah, sahut Cika. Tiba-tiba kepala Cika melongok dari pintu hingga mengagetkan Doni. Lagi ngobrolin apa sih? Heboh banget. Cika penasaran hingga akhirnya mendekat. Biasa, obrolan bapak-bapak. Doni tersenyum simpul. Kata mama sarapan udah siap. Oke, bentar lagi kita ke sana. Cika tak kunjung beranjak dari sana. Ia malah melipat kedua tangannya di depan dada, menatap kedua bapak-bapak yang tak segera bangkit itu. Ya udah, ujar Doni seraya berdiri, lalu membantu besannya yang masih tampak lemah. Keduanya berjalan beriringan ke meja makan. Memberi jarak 1 meter, Cika mengikuti dari belakang. Sarapan dulu, ngobrolnya sambung nanti lagi. Iya mah, sahut Doni seraya menarik kursi untuk Bagas. Silakan mas, nggak usah repot-repot, sahut pria yang lebih tua dari besannya itu. Udahlah, kita kan sekarang keluarga. Doni menepuk bahu Bagas. Mau sampai kapan Papa sama Pak De ngobrol terus? Cika udah lapar banget nih. Maaf dek. Doni mengusap puncak kepala Cika dengan lembut. Ayo mas, dicicipi masakannya, ujar Desi seraya dengan cekatan menaruh lauk ke piring suami dan besannya. Setelah sarapan, kedua bapak-bapak itu duduk santai di gazebo halaman belakang sambil mengamati tanaman yang rindang dan bunga-bunga yang cantik. Enak ya rumahnya ada halaman gini, lihat yang ijo-ijo mataku jadi seger, ujar Bagas. Justru rumah mas yang lebih enak. Satu langkah langsung kedai bakmi. Hahaha. Keduanya kompak tertawa. Cika mengerutkan keningnya. Apanya yang lucu? Gumamnya seraya meletakkan 2 cangkir teh hangat pesanan kedua bapak-bapak ini. Main catur enak nih. Wah ide bagus tuh mas. Cika, tolong ambilin papan catur di ruang kerja papa. Siapa? Gadis itu membuka ruang kerja papanya dengan hati riang gembira. Pasalnya ia tidak perlu melihat kemesraan kedua orang tuanya yang sangat memuaskan. Bagaimana tidak? Hari libur seperti saat ini biasanya ia selalu disuguhi kebucinan kedua orang tuanya. Mereka bahkan mesra-mesraan di depan anaknya yang masih jomblo tanpa tahu malu. Membuat Cika ingin segera memiliki pacar saja. Akhirnya hari ini ia tidak perlu lagi melihat kebucinan mereka, lantaran ada Pak De Bagas yang menginap. Cika merasa bahwa Pak De Bagas adalah penyelamatnya. Dengan keberadaannya, Papa dan mamanya tidak bisa lagi mempertontonkan kemesraan mereka di depan matanya. Matanya mengedar lalu senyumnya terbit saat menemukan papan catur diletakkan di atas meja. Gadis itu mengambil papan catur itu, namun terdengar suara benda jatuh. Menunduk ke bawah, Cika menemukan sebuah kunci tergeletak di dekat kakinya. Berjongkok, Cika mengambilnya dan meletakkannya kembali ke atas meja. Sebenarnya kita mau kemana?
Sudah 10 kali pertanyaan itu terlontar dari mulut Vio sepanjang perjalanan. Dengan menaiki mobilnya, Aga membawa Vio entah kemana. Pertanyaan dari Vio pun hanya dibalas dengan jawaban yang sama, nanti kamu juga tahu kok. Jawaban Aga terlampau santai. Padahal Vio harus tahu akan dibawa kemana dirinya saat ini, agar ia tidak salah kostum. Bayangkan saja, bagaimana kalau ternyata Aga membawanya ke pantai? Tentu saja ia salah kostum. Pasalnya saat ini ia memakai celana jeans panjang dipadukan dengan kaos crop top. Vio mengembuskan napas panjang, mengumpulkan kembali kesabarannya. Capek banget ngomong sama kamu. Tentu saja Vio mulai cemberut. Apa susahnya sih berkata jujur? Daripada sok misterius tapi ujung-ujungnya membuatnya kesal. Bentar lagi nyampe kok. Lagi dan lagi, Aga seperti enggan memberitahu tujuan mereka sekarang. Dari tadi kamu bilangnya gitu mulu, ujar Vio sinis. Kali ini beneran, saya Aang. Suara Aga dibuat selembut mungkin. Mas. Vio melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap ke arah suaminya yang sedang fokus menyetir mobil. Sahut Aga. Nengok sini dong, aku kan lagi ngomong sama kamu. Suara Vio mulai meninggi. Aga menoleh sebentar ke arah istrinya dengan memberi senyuman manis, lalu kembali menatap ke arah depan. Kapan kita ke rumah sakit? Udah lama loh kita nggak jenguk ayah. Iya, besok kita ke sana. Kenapa nggak sekarang aja? Dari nada bicaranya sepertinya Vio mulai memancing pertengkaran. Besok aja, kan sekarang aku mau bawa kamu ke suatu tempat, sahut Aga masih bisa tersenyum manis. Padahal wajah istrinya sudah ditekuk dengan sorot mata tajam. Kemana? Nanti kamu juga tahu kok, sahut Aga dan ditirukan oleh Vio saking hafalnya. Aga tertawa terbahak-bahak karena sang istri bisa menirukan ucapannya. Sementara itu, Vio memilih melihat keluar jendela tampak pasrah. Dari jalan raya kini pemandangan berganti ketika mobil yang dikendarai oleh Aga masuk ke dalam perumahan mewah. Rumah-rumah yang berderet tampak besar dan megah dengan mobil sport atau mobil keluaran terbaru terparkir di dalamnya. Vio semakin penasaran, suaminya itu akan membawanya kemana. Begitu mobil yang ia naiki memasuki gerbang sebuah rumah, nyatanya ia semakin penasaran. Rumah siapa? Tanya Vio mulai was-was. Ia memperhatikan bajunya yang memperlihatkan bagian perutnya saat ia mengangkat tangan. Ih, jawab. Tangan Vio mulai memukul lengan Aga saking kesalnya. Dan hanya dibalas dengan senyuman dan tatapan dalam penuh cinta. Kamu nggak lihat bajuku? Lihat. Makanya jawab, rumah siapa ini? Sopan nggak kalau aku pakai baju kayak gini? Aga memegang dagunya sambil memperhatikan penampilan istrinya dari atas ke bawah. Coba angkat tangannya, pintanya. Vio menurutinya dan benar saja kaos crop top yang ia kenakan terangkat hingga memperlihatkan bagian perutnya. Bagus, ujar pria itu dengan senyuman miring. Cepat-cepat Vio menurunkan tangannya lalu menyilangkan kedua tangannya di depan dada, tanda waspada. Duduknya bahkan beringsut ke sudut. Ketika Aga mendekatkan badannya. Kamu mau apa? Tanya Vio ketakutan. Aga tersenyum miring. Mau buka seat belt? Kita udah nyampe, ayo turun. Padahal Vio sudah berpikir macam-macam saat tubuh suaminya mendekat. Begitu Aga turun, tak lama kemudian Vio ikut turun dari mobil. Wanita itu menghampiri Aga sambil memperhatikan halaman rumah mewah itu. Sebenarnya Vio ingin kembali bertanya, namun ia tahan. Pasti jawabannya sama. Vio terlalu malas mendengar jawaban suaminya. Makanya ia memilih diam saja dan menanti apa yang akan terjadi. Tangannya digenggam erat oleh Aga sebelum melangkah masuk ke dalam rumah.
Seorang wanita paruh baya membukakan pintu dengan memasang senyum lebar, namun sedetik kemudian matanya tampak berkaca-kaca. "Mas Aga, iya." Kening Vio berkerut bingung, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa wanita itu? Dan kenapa dia menangis? "Bibik udah lama nggak ketemu sama Mas Aga, jadi pangling," ujar Tuti, wanita paruh baya yang bekerja cukup lama sebagai asisten rumah tangga keluarga Aga. Pasalnya setelah keluar dari penjara, Aga tidak pernah sekalipun berkunjung ke rumah. Bahkan pernikahannya saja dilaksanakan di rumah sakit. Makanya wanita paruh baya itu belum bertemu Aga dan inilah kali pertamanya bertemu dengan anak majikannya. Tanpa ragu Aga memeluk wanita yang sudah ia anggap seperti ibu keduanya. "Bibik, jangan nangis." Pelukan Tuti semakin erat. Dari kecil yang mengasuh Aga adalah dirinya, apalagi saat itu Desi masih bekerja di kantor. Alhasil asisten rumah tangganya itu sangat menyayangi Aga seperti anaknya sendiri. Tuti baru menyadari ada sosok lain yang berdiri di samping anak majikannya. Cepat-cepat ia melepaskan pelukan dan menghapus air matanya. "Istrinya Mas Aga, iya." "Iya Bik," sahut Vio. "Cantik, Mas Aga emang pinter nyari istri," puji Tuti begitu memperhatikan wajah Vio. "Silakan masuk." Vio datang ke rumah Aga untuk pertama kalinya. Begitu pula dengan Aga. Pria itu juga pertama kali menginjakkan kakinya kembali ke rumah yang sudah lama ia tinggalkan hampir 6 tahun lamanya. Tidak banyak yang berubah, hanya gorden dan sofa saja yang sudah berganti, selebihnya masih sama, bahkan tata letak foto keluarga di dinding. Vio mengamati foto keluarga sang suami dengan terkagum-kagum. Ternyata dari dulu suaminya itu sudah memiliki paras yang sangat tampan. Hanya saja ia merasa pernah melihat Aga remaja, tapi di mana? Seingatnya ia belum pernah bertemu dengan Aga sebelumnya. Dan hari keluarnya Aga dari penjaralah kali pertamanya melihat pria itu. Tapi anehnya ia merasa pernah melihatnya. Mungkin dia mirip dengan artis Korea yang pernah ia tonton di drakor. Entahlah, Vio tak lagi memikirkannya. Fokusnya mulai teralihkan ke sebuah ruangan super besar dengan interior yang menonjolkan kesan mewah dan elegan. "Ini rumah kamu, Mas." Kamu anak orang kaya." Aga menggaruk tengkuknya sambil senyum malu-malu. Pria itu tampak lucu dan menggemaskan, ingin sekali Vio mencubit pipinya. "Kenapa kamu malah numpang di kedai?" "Karena aku suka sama kamu," sahutnya dengan wajah merah. Biasanya Vio yang dibuat malu, tapi kali ini Agalah yang tampak malu-malu. Pengakuan itu membuat Vio terkejut, dan suasana mendadak canggung. Akhirnya pengantin baru datang juga. Desi langsung memeluk Vio dengan hangat. "Cantiknya mantu mama," puji Desi. "Ayo masuk. Ayah kamu udah nunggu dari tadi." Desi menggandeng tangan Vio dan meninggalkan Aga. Wanita paruh baya itu tampak sangat senang dengan kedatangan menantunya. Desi membawa Vio ke halaman belakang. Di sana Bagas dan Doni sedang bermain catur dengan serius. Vio tersenyum senang melihat ayahnya sudah sembuh. Bahkan pria tua itu tampak lebih segar dan ceria. "Ayah udah sembuh?" tanya Vio dengan mata berkaca-kaca. Kedua pria itu menoleh berbarengan. Bagas langsung mengumbar senyum begitu mendapati anaknya sudah datang. Vio mendekat lalu memeluk ayahnya dengan erat. "Vio kangen ayah," ujarnya manja. "Ayah juga kangen kamu." Bagas membalas pelukan anaknya. "Gimana honeymoon di Sumba?" Desi bertanya dengan rasa penasaran tinggi. "Bagus tante," sahut Vio canggung. "Loh kok tante?" "Mama, panggil mama ya sayang," ujar Desi sambil mengelus puncak kepala Vio. "Iya ma, maaf lupa."
Vio cengengesan untuk menutupi rasa malunya. Iya nggak apa-apa, tapi mulai sekarang panggil mama ya. Pokoknya mama nggak mau denger lagi kamu panggil mama tante. Oke. Vio mengangguk paham. Oke. Honeymoon di Sumba. Kok mama bisa tahu? Desi mendadak panik. Aga, bawa Vio ke kamar ya. Dia pasti butuh istirahat. Iya ma. Vio membatin. Jangan-jangan dari awal gue emang dijebak sama mereka. Pasti ini idenya ayah. Vio melirik ayahnya dengan lirikan curiga. Mendapat lirikan seperti itu dari anaknya, cepat-cepat Bagas memasang wajah polosnya. Aga menggandeng istrinya menuju ke lantai 2. Begitu masuk ke kamar sang suami, Vio langsung melipat kedua tangannya di depan dada. Ayo jujur, liburan ke Sumba itu ide siapa? Jadi gini, hari sebelum tiket diberikan kepada Vio, ketiga sahabat Vio berdiskusi dengan Bagas di rumah sakit. Tiba-tiba Desi datang dan merubah semua rencana. Awalnya mereka berencana menjebak Vio di Bali. Tapi Desi tidak setuju, ia mengusulkan agar Vio dan Aga honeymoon ke Sumba. Karena di Pulau Dewata Bali terlalu ramai, kemungkinan besar Vio akan kabur. Dan rencana mereka bisa dipastikan gagal total. Tak mau ada kegagalan, maka dari itu Desi memberi usul, yaitu Sumba. Pasalnya di sana masih asri dan belum pernah dikunjungi oleh Vio. Dengan begitu, kemungkinan gagal hanya beberapa persen saja. Bahkan Desi juga yang memesan resort dan tiket pesawat. Resort yang di-booking juga bukan resort abal-abal. Satu malamnya saja mencapai puluhan juta rupiah. Apapun akan Desi lakukan agar ia cepat mendapat cucu. Begitu rencana dibuat dengan matang, barulah mereka memberitahu Aga. Dan semua rencana itu tidak akan berhasil kalau Aga tidak bertindak. Maka dari itu, Desi mulai mengancam Aga agar lebih agresif, jangan mengalah, dan membiarkan Vio lolos. Vio memukuli dada suaminya begitu tahu semuanya. Ternyata bukan sahabatnya saja yang terlibat, tapi hampir semua orang, termasuk mertuanya sendiri. Jahat banget sih, tapi kamu suka kan? Aga tersenyum genit sambil menaik turunkan alisnya. Enggak, sahut Vio cepat, wajahnya berpaling sambil menahan senyum. Dia hanya pura-pura marah saja. Padahal dalam hati Vio menyukai rencana penjebakan itu. Kalau boleh, Vio malah minta dijebak part 2. Jebakannya jangan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri sekalian, Korea misalnya. Siapa tahu kalau ia hamil anaknya mirip artis Korea. Masa sih nggak suka? Ledek Aga. Bohong banget, emang nggak suka kok. Terdengar ragu. Vio terkejut saat mendapat pelukan dari belakang. Puncak kepalanya juga dihujani banyak kecupan manja. Ini kamar kamu mas. Vio memperhatikan kamar Aga, kamar yang masih sama seperti terakhir kali Aga tinggalkan. Tidak ada yang berubah sama sekali. Bahkan letak gitar miliknya. Kamar ini terkesan seperti kamar remaja. Bahkan foto Aga remaja bersama teman-temannya terpajang di dinding. Pria itu tampak keren saat memakai seragam SMA. Itu kamu? Vio tampak terpesona. Iya, itu aku waktu manggung di sekolah. Kamu gitaris? Keren banget. Apa nama bandnya? Cool Band, sahut Aga malu-malu. Vio mendongak. Kenapa namanya Cool Band? Band yang isinya cowok-cowok cool. Aga menjawab sambil mengenang masa SMA bersama teman-temannya. Idih, pede banget kamu. Dulu aku emang cowok cool, fansku aja banyak, ujar Aga bangga. Sampai sekarang fans kamu juga banyak, bedanya sekarang yang ngefans sama kamu kebanyakan ibu-ibu. Aga terkekeh. Iya kamu benar. Coba dong mainin gitarnya, pinta Vio.
Tanganku kaku, udah lama nggak pegang gitar. Ayo dong saya Aang, please. Udah bisa ngerayu sekarang. Aga menaikkan sebelah alisnya. Emang aku jago ngerayu, kamu aja yang nggak tahu. Kalau gitu rayu lagi, yang tadi masih kurang. Oke, sahut Vio merasa tertantang. Sayangnya aku, suami aku, cintanya aku, mainin satu lagu dong pakai gitar itu. Tunjuk Vio ke arah gitar yang bersandar di dinding kamar. Aga berdecak, masih kurang, coba yang lebih hot. Hot, nggak mau, nanti yang ada kamu nggak mainin gitarnya, tapi mainin yang lain, sahut Vio ketus. Aga tertawa terbahak-bahak, tahu aja kamu. Pria itu mencolek ujung hidung istrinya lalu melepaskan pelukannya, berjalan ke arah gitar. Mengambilnya dan membawanya duduk di atas ranjang. Vio tampak antusias. Dia segera mengambil bantal dan duduk bersilah di lantai menghadap sang suami, lalu meletakkan bantal tersebut di pangkuannya, menopangkan dagu menatap Aga dengan mata berbinar-binar, seakan-akan menjadi fans Aga yang begitu menantikan penampilan perdana idolanya. Aga mulai menyetem gitarnya yang sudah lama tak tersentuh hampir 6 tahun lamanya. Main gitarnya sambil nyanyi ya. Aku bukan vokalis, sahut Aga kalem. Tapi nyanyi bisa kan? Vio masih ngotot menginginkan Aga bernyanyi. Bisa, tapi jelek, fals banget. Ya, Vio mendesah kecewa. Aku belajar nyanyi dulu ya. Aga mengelus puncak kepala Vio dengan lembut. Terdengar genjengan gitar, meski tangan agak kaku tapi nyatanya suara yang dihasilkan sangat merdu dan sopan begitu masuk ke telinga. Vio tersenyum menatap suaminya yang sedang bermain gitar. Selain memasak, ternyata Aga juga pandai memetik gitar. Senar gitar yang dipetik, tapi hati Vio yang bergetar. Semakin terpesonalah wanita itu dibuatnya. Kepala Vio bergoyang ke kiri dan ke kanan mengikuti alunan musik yang merdu. Aura bintang sang suami pun terpancar kuat. Sampai-sampai Vio dibuat silau olehnya. Mata Vio terpejam, membayangkan Aga remaja yang mengenakan seragam SMA bermain gitar di atas panggung bersama bandnya. Dengan suara riuh gadis-gadis meneriakkan namanya. Vio seakan masuk ke dalamnya, berdiri di bawah panggung. Menatap Aga yang tampil begitu keren meski hanya memakai seragam putih abu-abu. Lagu pun telah usai. Vio membuka mata dan bayangan itu pun lenyap. Ia tersenyum menatap Aga lalu mengacungkan kedua jempolnya. Kerin, pujinya lalu bertepuk tangan dengan heboh. Aga menggaruk tengkuknya malu-malu. Perasaan yang dulu pernah ada kini kembali. Perasaan sebagai Aga si populer, bukan Aga sebagai mantan narapidana. Satu lagu lagi, pinta Vio mulai ketagihan. Mengelus puncak kepala istrinya, Aga pun menjawab, iya sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Dasar buaya, sahut Vio. Buaya-buaya gini kamu juga suka? Kata siapa? Orang nikah aja dipaksa. Dasar gengsi, padahal suka juga kan? Vio mengedikkan bahunya acuh tak acuh. Aga pun tersenyum lalu memainkan satu lagu lagi sesuai permintaan istri tercinta. Gimana? Nggak nyeselkan nikah sama aku? Selain bisa masak, aku juga jago main gitar, keren kan? Wah, udah mulai narsis nih, tukang bakmi satu ini, nggak bisa dibiarin, ujar Vio memancing tawa Aga. Sumpah ya, nggak expect bakal punya istri lawak kayak kamu, ujar Aga sambil mengacak-acak puncak kepala Vio saking gemasnya. Vio mengerutkan keningnya heran. Siapa yang lagi ngelawak? Kamu aja kali yang receh, masa gitu aja ketawa? Kebanyakan gaul sama bapak-bapak sih kamu. Aga tertawa semakin terbahak-bahak, bahkan sampai memegangi perutnya. Kenyataannya memang begitu,
Setelah keluar dari penjara, circle pertemannya jadi bapak-bapak semua dan Aga baru menyadarinya berkat celotehan istri tercinta. Kak Aga, Cika terkejut begitu masuk ke dalam rumah. Tadi ia mengerjakan tugas di rumah Riri, dan tak menyangka saat pulang ia mendapati kakaknya sudah duduk santai sambil bermain catur bersama papa. Sementara Bagas duduk menonton, memberi semangat kepada Aga agar bisa mengalahkan Doni. Cika udah pulang, sini, nonton pertandingan seru. Bagas melambaikan tangan. Cika berlari kecil. Baru mulai atau udah dari tadi? Udah dari tadi, sahut Bagas, sementara pasangan ayah dan anak itu tengah menatap bidak catur dengan ekspresi serius. Ayo Ga, kalahin Doni, balesin dendam ayah, ujar Bagas kepada menantu kesayangannya. Emang kamu berani kalahin papa Ga? Kamu nggak takut jadi anak durhaka? Tanya Doni sambil memindahkan bidak catur. Tenang Ga, masih ada ayah, sahut Bagas sambil menepuk bahu menantunya. Memberi semangat agar menantunya itu bisa membalaskan dendamnya, karena tadi ia telah dikalahkan oleh Doni. Papa tenang aja, Cika bakal dukung papa kok. Cika berdiri di belakang papanya. Baru saja mulut gadis itu menutup, Aga berhasil mengalahkan papanya dengan mudah. Aga tersenyum miring. Skakmat, wow, hebat. Bagas bersorak kegirangan. Ini baru mantu kesayanganku, ujar pria tua itu terlihat sangat bangga. Sementara itu Doni dan Cika melongo. Tak menyangka Aga semakin hebat. Padahal selama ini Aga berada di dalam penjara. Atau mungkin di dalam sana anaknya itu masih bermain catur. Makanya kemampuan bermain caturnya semakin hebat. Walau begitu Doni tak mau langsung mengakui kehebatan anaknya. Satu kali lagi, yang tadi baru pemanasan, ujar Doni beralasan. Oke, sahut Bagas semangat, padahal yang hendak bermain Aga bukan dirinya. Ayo lawan Ga, perintah Bagas. Sekali lagi keduanya bermain catur. Sementara itu Vio duduk di sofa tak jauh dari mereka, mengamati ayah dan keluarga Aga yang terlihat sangat akrab. Melihat mereka akur dan tertawa riang, membuat Vio tanpa sadar ikut tersenyum. Kayaknya mereka nggak bakal berhenti main catur. Desi menghampiri Vio sambil membawa buah yang sudah dipotong-potong di dalam piring. Desi meletakkannya di atas meja. Vio juga mikir gitu mah, sahut Vio sedikit canggung. Pasalnya ia sudah lama kehilangan sosok ibu, jadi sedikit canggung saat tiba-tiba saja ia harus memanggil seseorang dengan sebutan mama. Maklum, papa udah lama nggak main catur. Di rumah ini cuma papa aja yang bisa main catur, mama sama Cika cuma bisa nonton doang. Makanya begitu ada ayah kamu sama Aga, dia jadi semangat banget. Kamu tahu nggak Vio, udah dari tadi pagi ayah kamu sama papa main catur terus, mama sampai heran, kok bisa ya pantatnya nggak pegel duduk terus dari tadi. Vio terkekeh mendengar cerita mama mertuanya. Kalau mama sih nggak kuat duduk berjam-jam sambil liatin bidak catur. Pernah nih suatu hari, papa pengen banget main catur, sementara Mang Ujang, satpam sini nggak ngerti cara mainnya, maklum udah tua. Akhirnya papa ngajarin mama main catur biar dia ada temen main. Tapi ya Vio, mama beneran nggak ngerti. Diajari berkali-kali pun mama tetap nggak bisa. Lagian mama heran, kenapa kuda jalannya L? Kenapa nggak lurus aja sih? Kan ngerepotin. Gara-gara itu sampai bikin papa jengkel sama mama. Mama didiemin 2 hari, untungnya papa masih butuh mama buat nyariin kaos kaki. Akhirnya papa mau ngomong juga sama mama. Desi bercerita dengan menggebu-gebu. Emangnya kamu pernah lihat kuda jalannya begitu?
Mama heran, terinspirasi dari mana sih pencipta permainan catur, kuda jalannya kayak huruf L. Vio tersenyum mendengar celotehan khas ibu-ibu, sudah lama rasanya tidak mendengar celotehan seperti itu. Vio jadi teringat dengan ibunya. Desi duduk di sebelah Vio. Ayo buahnya dimakan, Mama potongin buah buat kamu. Buat Vio ma. Vio sedikit terkejut. Tadi dia pikir buah itu untuk mama mertuanya, tapi ternyata untuk dirinya. Iya buat kamu sayang. Desi tersenyum lembut sambil mengelus puncak kepala Vio dengan sayang. Tanpa sadar mata Vio berkaca-kaca. Vio semakin teringat dengan mendiang ibunya. Loh, kok nangis? Desi terlihat panik, lalu cepat-cepat memeluk Vio dengan lembut. Jangan nangis sayang. Vio membalas pelukan mama mertuanya. Pelukan ini terasa hangat dan nyaman. Pelukan penuh kasih sayang seorang ibu. Tanpa sadar air matanya menetes. Namun cepat-cepat ia menghapusnya. Vio baik-baik aja kok ma, cuma inget mendiang ibu, ujarnya begitu pelukannya terlepas. Desi tersenyum sambil merapikan rambut Vio. Kamu jangan sedih, sekarang kan kamu udah punya mama. Mama sayang banget sama kamu Vio. Mama udah anggap kamu kayak anak kandung mama sendiri. Makasih ya ma. Vio sungguh bersyukur memiliki mertua yang sangat baik. Bahkan baiknya setara dengan ibu kandungnya sendiri. Iya sama-sama sayang. Desi kembali memeluk Vio untuk menenangkannya. Cika menghampiri Vio dengan riang. Kak Vio, serunya heboh. Kak Vio kenapa? Tanyanya heran melihat kakak ipar dan mamanya berpelukan. Terlebih mata Vio terlihat sembab. Nggak apa-apa. Vio melepaskan pelukan lalu menghapus air matanya. Mama apain Kak Vio? Tanya Cika curiga. Mama nggak apa-apain Vio kok. Terus kenapa Kak Vio nangis? Bukan mama yang bikin aku nangis, tapi akunya aja yang cengeng, ujar Vio membela mama mertuanya. Udah ah, mama mau ke kamar dulu. Jangan lupa buahnya dihabisin ya Vio. Iya ma. Cika duduk di samping Vio. Kak, Sumba bagus nggak? Bagus, sahut Vio. Menurut kakak lebih bagus Bali atau Sumba? Tergantung sih. Kalau kamu suka yang rame, terus banyak klub malamnya, di Bali lebih cocok. Tapi kalau kamu suka yang sepi, terus tenang, nggak pengen diganggu, Sumba lebih cocok. Mata Cika berbinar-binar. Kalau aku sih kayaknya ke Bali aja deh kak, soalnya banyak bulenya, kan jadi bisa lihat apps gratis. Iya nggak kak? Iya, kamu benar. Apalagi banyak bule yang cakep-cakep di sana. Jadi pengen ke Bali. Rasa sedihnya mendadak hilang. Apalagi setelah membayangkan bule-bule dengan apps yang terpampang nyata. Kesana yuk kak, ajak Cika antusias. Ayo, kapan? Vio tak kalah antusias. Nunggu aku libur sekolah kak, nanti kita berdua aja yang ke Bali. Jangan ajak kak Aga, bisik Cika. Vio tersenyum senang, ia juga berpikir seperti itu. Kalau suaminya ikut, yang ada ia tidak bisa cuci mata. Oke, sahut Vio semangat. Keduanya mengobrol seru hingga memancing rasa penasaran Aga. Pria itu jadi tidak fokus bermain catur. Hingga akhirnya ia mudah dikalahkan. Skakmat, Doni berteriak heboh. Pria itu bangga karena akhirnya ia berhasil mengalahkan putranya. Aga hendak bangkit untuk menghampiri istrinya namun ia langsung ditahan oleh Bagas. Sekali lagi Aga mengembuskan napas lelah. Mau tak mau Aga kembali bermain catur menuruti keinginan mertuanya, padahal sebenarnya ia sudah bosan. Aga menatap dengan rasa penasaran yang begitu besar istri dan adiknya yang tengah mengobrol dengan seru.
Ia ingin tahu apa yang mereka bicarakan sampai membuat Vio tertawa gembira. Tadi ia juga sempat mendengar istrinya itu berkata bule dan aps. Tentu saja agak sedikit cemburu. Namun sayangnya ia ditahan oleh papa dan mertuanya. Saking lamanya Doni tidak bermain catur, membuatnya sangat bersemangat. Entah sampai kapan permainan catur ini akan selesai. Sepertinya agak tidak akan bisa berduaan dengan istrinya untuk sementara waktu. Oh iya kak, ajarin aku bikin bakmi dong. Cika tampak bersemangat. Bakmi, kening Vio berkerut. Bagaimana mau mengajari, kalau memasak saja ia tidak bisa. Bahkan tidak pernah. Itu, ayolah kak, ajari aku bikin bakmi yang enak. Sebenarnya Iya aku tahu resepnya rahasia, tapi aku udah minta izin kok sama Pak D, dan Pak D mau bagi resep bakminya, potong Cika, padahal Vio hendak mengatakan kalau ia tidak bisa memasak. Udah ayo, tanpa mau mendengarkan ucapan Vio, Cika langsung menarik tangan Vio dan membawanya ke dapur. Sesampainya di dapur, Cika mengeluarkan bumbu-bumbu dan peralatan masak ke hadapan Vio. Gadis itu mengambil pisau bersiap membantu. Sekarang, apa aja bumbunya kak? Bawang merah sama bawang putih ya? Tanya Cika tak sabar. Sementara itu wajah Vio memucat, jantungnya berdetak kencang. Pandangan matanya memburam. Kak Vio kenapa? Tanya Cika heran melihat gelagat aneh kakak iparnya. Vio mulai tak mendengar apa yang Cika katakan. Tubuhnya terhuyung, dalam keadaan setengah sadarnya, tangannya meraih meja untuk berpegangan, namun terlambat, ia sudah lebih dulu jatuh pingsan. Kak Vio, teriak Cika melengking. Tolong, teriak Cika histeris. Mendengar teriakan adiknya, Aga bergegas lari hingga membuat papan catur jatuh berantakan. Pria itu mendapati Vio tergeletak di lantai sementara Cika berdiri tak jauh dari istrinya sambil membawa sebilah pisau di tangannya. Cika, bentak Aga dengan wajah menyeramkan. Gadis itu cukup terkejut, ia tak tahu kenapa kakaknya itu tiba-tiba saja membentaknya. Padahal ia tidak melakukan apapun kepada kakak iparnya. Kak, aku, minggir, ujar Aga dengan nada dingin. Aga melewati Cika begitu saja, berjongkok hendak menggendong tubuh Vio. Ada apa? Tanya Desi dengan tergopoh-gopoh. Lalu pandangan matanya tertuju ke arah Cika. Sorot mata Desi juga tampak berubah. Cika, apa-apaan kamu? Tanya Desi dengan nada tinggi. Nada yang belum pernah Cika dengar selama hidupnya keluar dari mulut mamanya. Aku enggak. Suara Cika tercekat. Ia sampai tak sanggup berbicara setelah dibentak oleh mama dan kakaknya. Bawa Vio ke kamar ga, ujar Desi dengan nada penuh kekhawatiran. Semua orang tampak mengkhawatirkan Vio, dan tak seorang pun mau mendengarkan penjelasan darinya. Apa-apaan sih kamu Cika? Kamu sadar enggak, udah bikin Kak Vio pingsan. Untuk pertama kalinya Cika dimarahi oleh Desi. Wanita paruh baya itu menatap tajam anak bungsunya. Ekspresi yang membuat Cika ketakutan bahkan sampai meneteskan air matanya. Tapi salah Cika apa ma? Cika cuma minta diajarin bikin bakmi doang, ujar Cika membela diri dengan terseduh-seduh. Ia benar-benar tidak melakukan apapun kepada kakak iparnya. Maksa enggak? Tanya Desi dengan suara rendah. Suara rendah yang terdengar sangat menyeramkan. Jawab Cika. Suara Desi meninggi. Iya mah, sedikit, sahut gadis itu. Makanya waktu mama bilang nggak usah minta diajarin bikin bakmi itu nurut. Bukannya nurut sama mama, kamu malah maksa Kak Vio buat ngajarin kamu masak. Desi meluapkan kekesalannya. Dan kekesalan mamanya itu sungguh tidak masuk akal bagi Cika.
Kalau kamu nggak maksa, kejadian seperti ini nggak bakal terjadi. Desi berkacak pinggang. Tapi Chika nggak tahu kenapa Kak Vio bisa pingsan, ujar Chika sesenggukan. Ada rasa bersalah, kenapa tadi ia memaksa kakak iparnya itu memasak. Besok-besok lagi kamu nggak usah minta Kak Vio buat masak, ujar Desi tegas. Tapi kenapa? Nggak usah banyak nanya. Dan nggak usah maksa-maksa orang, ngerti kamu? Ngerti mah, sahut Chika lemah. Dada Chika begitu sesak mendapati mamanya lebih mengkhawatirkan Vio. Bahkan kekhawatirannya terlihat berlebihan. Selama ini mamanya itu tidak pernah sekalipun membentaknya. Dan demi menantu yang baru saja masuk ke dalam kehidupannya, membuat mamanya lebih perhatian ke Vio dibandingkan dirinya. Lagi pula salahnya di mana? Seakan-akan ia menjadi pemeran antagonis yang hendak menyelakai kakak iparnya sendiri. Padahal ia hanya minta diajari membuat bakmi. Memangnya apa yang ia lakukan sebuah kejahatan besar? Udah mah, jangan salahin Chika terus. Doni menenangkan emosi istrinya yang meledak-ledak. Desi menarik napas dalam lalu mengembuskannya dengan perlahan. Gimana keadaan Vio, Pak? Fokus Desi beralih ke menantunya. Vio masih pingsan, tapi Papa yakin sebentar lagi dia juga siuman. Doni berujar dengan nada santai dibandingkan dengan Desi. Mama harap Vio nggak kenapa-napa ya, Pak. Iya, Ma. Mama tenang aja. Mama mau lihat keadaan Vio dulu. Akhirnya mereka pergi ke kamar Aga untuk mengecek keadaan Vio. Untungnya begitu ia masuk Vio sudah siuman. Desi duduk di tepi ranjang sambil mengelus kepala Vio dengan lembut. Gimana keadaan kamu sayang? Kepalanya pusing nggak? Atau ada yang sakit? Desi bertanya bertubi-tubi. Tangannya juga aktif memijat tangan menantunya dengan penuh kasih sayang. Nggak kok, Ma. Vio udah mendingan. Syukurlah kalau gitu. Sekarang kamu istirahat ya sayang. Desi mengecup kening Vio. Chika mengintip di ambang pintu kamar. Ia melihat betapa sayangnya mamanya kepada Vio. Padahal Vio adalah orang lain yang baru masuk ke dalam kehidupannya. Tapi semua perhatian mamanya langsung tertuju kepadanya. Chika merasa mamanya telah berubah. Beranjak dari sana Chika langsung masuk ke dalam kamarnya dengan rasa cemburu yang begitu besar. Semua perhatian langsung tertuju ke arah Vio. Sampai-sampai ia dituduh hendak mencelakai kakak iparnya hanya karena perempuan itu pingsan. Dan hanya ada dirinya di sana. Mungkin saja tubuh kakak iparnya yang terlalu lemah atau memang dia sedang sakit. Tapi kenapa mama dan kakaknya langsung menuduhnya hendak melakukan sesuatu? Tak terasa air matanya kembali mengalir. Dadanya terasa sesak, dibentak dan dituduh dengan alasan yang tidak jelas. Sakit sekali hati Chika. Seumur hidup baru kali ini ia dibentak, padahal mamanya adalah orang yang paling menyayang. Setiap kali ia melakukan kesalahan, mamanya tidak pernah sekalipun memarahinya. Tapi begitu Vio masuk, kasih sayang mamanya hanya ditujukan kepada wanita itu. Bahkan mamanya tidak mau mendengarkan penjelasan darinya. Chika memukuli dadanya yang terasa sesak dan sakit. Dulu ia begitu disayang, tapi sekarang ia sudah digantikan oleh kakak iparnya. Chika mengurung diri di dalam kamar. Ia sampai melewatkan jam makan malamnya. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang yang membujuknya. Bahkan tidak ada yang menyadari ketidakhadirannya di meja makan. Fokus mereka hanya tertuju kepada Vio. Capek menangis, perut Chika keroncongan. Ia lapar. Hanya saja jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia harap ada jatah makanan untuk dirinya. Dengan mengendap-endap ia pergi ke ruang makan. Gadis itu mulai memeriksa meja makan.
Sayangnya meja makan telah kosong dan bersih. Ia pindah ke dapur. Di semua tempat ia periksa, dan ia tidak menemukan masakan apapun. Itu berarti ia tidak disisakan makanan sedikit pun. Benarkah kedatangan Vio telah menyingkirkannya? Secepat ini ia dilupakan oleh semua orang. Bahkan Big Tuti juga melupakannya. Chika mulai jengkel. Dengan terpaksa gadis itu membuat mie instan. Begitu makanannya habis ia hendak kembali ke kamarnya. Tapi saat melewati ruang kerja, ia mendengar percakapan papa dan mamanya. Tampaknya percakapan itu sangat serius. Chika memasang telinganya lebar-lebar dan mengintip dari celah pintu. "Papa, gimana sih? Kunci ini jangan disimpan sembarangan dong." "Iya maaf Ma, Papa beneran lupa." "Emang tadinya Papa simpen di mana?" "Papa simpen di papan catur." Doni tertunduk merasa bersalah. "Ya ampun Pa, kenapa barang penting begini Papa simpennya di situ?" "Ya kan caturnya udah lama nggak dipakai, jadi Papa pikir lebih aman kalau ditaruh di situ." "Buktinya kunci ini bisa ada di atas meja." "Iya Ma, maaf, Papa lupa." "Kalau kunci sama kotaknya ketemu, mental Vio bisa hancur Pa." "Iya Ma, sekali lagi Papa minta maaf. Biar nggak hilang mending Mama aja yang simpen." "Ya udah, nanti Mama simpen di tas kesayangan Mama." "Mama yakin di situ aman?" "Aman Pa, kan tasnya ditaruh di kamar kita. Lagian juga nggak akan ada yang curiga." "Ya udah terserah Mama deh." Chika buru-buru bersembunyi saat Mama dan Papanya keluar dari ruang kerja. Chika menjadi penasaran, kunci dan kotak apa yang dimaksud Papa dan Mamanya. Kenapa kedua benda itu bisa menghancurkan mental Vio? Ada rahasia besar apa yang coba kedua orang tuanya tutupi? Keesokan harinya, rasa penasaran mendorong Chika menyelinap ke kamar kedua orang tuanya ketika mereka pergi. Satu persatu tas mamanya ia geledah. Namun hasilnya nihil. Kunci yang ia lihat semalam tidak ada di sana. Chika ingat-ingat kembali tas kesayangan mamanya. Lalu ia teringat dengan tas branded yang pertama kali mamanya miliki. Tas itu tampak sudah jelek dan diletakkan di lemari kaca bagian atas. "Ketemu," ujar Chika bermonolog. Bergegas ia masuk ke dalam kamarnya. Lalu mengamati kunci itu dengan rasa penasaran yang begitu besar. Tubuhnya dihempaskan ke atas ranjang. Sekali lagi ia amati benda kecil itu baik-baik. Mama sama Papa punya rahasia apa ya? Kok ada sangkut pautnya sama Kak Vio? Apa mereka udah saling kenal sebelumnya? Tapi kayaknya Kak Vio baru pertama kali main ke rumah. Chika menggulingkan badannya lalu memeluk guling sambil mengamati kunci itu. Dan ada hubungannya sama mental Kak Vio. Maksudnya apa ya? Chika berpikir keras. Mental. Kata Pak De Bagas mamanya Kak Vio udah meninggal. Jangan-jangan ada hubungannya sama papa mama. Chika mengubah posisi tubuhnya menjadi duduk bersila bersandar pada kepala ranjang. Atau jangan-jangan papa sama mama yang bunuh mamanya Kak Vio. Chika membekap mulutnya sendiri saking syoknya. Itu hanya berspekulasi. Namun ia terkejut dengan spekulasinya sendiri. Cepat-cepat Chika menggelengkan kepalanya. Enggak mungkin. Kenapa aku bisa mikir sejauh itu? Enggak mungkin papa sama mama bisa sejahat itu. Atau jangan-jangan semua kebaikan dan perhatian mama ke Kak Vio karena rasa bersalah. Lagi-lagi Chika menggelengkan kepalanya, menyangkal spekulasinya sendiri. Udah deh Chika, kamu nggak usah mikir aneh-aneh. Mama sama papa orang baik, nggak mungkin jahatin orang. Bunuh kecoa aja mereka nggak tega, masa bunuh orang? Nggak mungkin. Namun sedetik kemudian ia mematung. Tapi Kak Aga pernah bunuh orang.
Nggak usah lebay deh, aku bisa sendiri, ujar Vio berusaha merebut sendok di tangan suaminya. Udah diem, aku suapi. Aga tampak memaksa. Aku bisa sendiri, nurut sama suami. Aga menatap tajam Vio hingga membuat Vio mengalah. Vio membuka mulutnya lalu Aga menyuapi es krim dengan telaten. Namun tiba-tiba pria itu dengan sengaja menempelkan es krim ke sudut bibir Vio. Lalu diam-diam membersihkannya dengan cara di luar nalar manusia, yaitu dijilat. Dan akhirnya ia sukses mendapat hadiah pukulan maut di dadanya dari sang istri tercinta. Apa-apaan sih kamu, Mas? Vio menggeram sambil menoleh ke kanan dan kiri dengan panik. Kalau ada yang lihat gimana? Cuekin aja, sahutnya kelewat santai. Cuekin palamu. Aga terkekeh kecil. Lah terus aku harus gimana? Kan kita udah nikah, udah sah. Tapi malu kalau papa atau mama lihat, ujar Vio dengan berbisik. Nggak apa-apa, mereka juga pasti maklum, kita kan pengantin baru. Vio kesal dan ingin rasanya memukul kepala suaminya dengan sesuatu. Sayangnya ia tidak menemukan benda keras di sekitarnya. Bersambung.